Wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kita akan membahas materi remote access server, yaitu bab ke-17 dari Open Source IT Technology. Oke, kita akan belajar beberapa materi. Ada SSH to server, Debian server dan Ubuntu server. Merubah port default SSH, allow user pada SSH private dan public key SSH di SSH servernya, konsep autorasi, lalu private dan public key Windows, lalu disable password authentication, dan juga generate private public key router Debian, dan terakhir SSH agent dan SSH add. Ya, langsung saja masuk ke materi. Ya, yang kita lakukan kemarin dalam konfigurasi yang routing itu, klien dan server sudah bisa saling terhubung, dimana ini memungkinkan kita untuk saling meremote, dimana remote ini biasa digunakan untuk mengkonfigurasi jarak jauh, kurang lebih seperti itu. Misal kita sedang di kota A dan server kita di kota B, itu kita bisa mengkonfigurasi dari jauh atau meremote. Namun untuk S ke server Debian itu belum bisa karena belum dikonfigurasi lagi. Nah, kita akan lebih fokus di klien klien ke server. Oke, langsung saja masuk ke materi. Kita buka klien lebihnya terlebih dahulu, lalu kita buka terminal, lalu kita coba terlebih dahulu pin 10.10.10.2 ini errors. Ini bisa, jadi kita bisa melakukan remote dan perintah SSH RTR Debian, yaitu user dari server tersebut, lalu add 10.10.10.2 yakni IP dari server tersebut. Kita enter, lalu di sini masukkan password. Di sini passwordnya 123, enter lagi. Nah, ini sudah bisa. Lalu kita tambahkan lagi ya. Nah, di sini perintah juga SSH server, nama server tersebut untuk server, add 10.10.10.3. Bentar, sini juga masukkan passwordnya 123. Nah, ini sudah bisa juga. Itu untuk materi pertama. Cukup mudah, bukan? Mudah sekali. Karena kita cuma masuk ke server saja. Kalau belum bisa itu biasanya SSH-nya belum terinstall. Kalau untuk menginstal SSH itu biasanya di instalasi itu sudah ada opsinya. Namun jika terlewat, itu bisa masukkan perintah seperti ini. Masuk ke servernya. Itu bisa masukkan perintah itu, masuk ke root dulu. Nah, router ke router dan perintah apt install open SSH min server. Namun saya sudah install, jadi tidak perlu melakukannya lagi seperti itu. Lalu kita akan merubah port defaultnya SSH. Kita buka lagi ya. Sini biasanya
port default dari suatu SSH itu portnya 22, yang dimana ini rawan rawan terjadinya kebobolan. Jadi kita bisa merubah port tersebut agar lebih aman. Kita langsung saja kita pin password. Ini kita masukkan perintah nano slash etc slash ssh slash sshd in underscore config. Nah, ini banyak banyak sekali perintah yang di komen, yaitu sini ada port 22. Nah, ini kita akan merubah portnya. Pertama kita hapus pagarnya terlebih dahulu, lalu kita ganti portnya. Di sini saya tambahkan 221 saja biar lebih mudah. Lalu kita Ctrl X Y enter, kita exit terlebih dahulu, exit, lalu exit lagi, coba masuk. Bentar ya, saya lupa untuk merestart ya. Kita masuk ke root lagi. Ini sudah betul, kita Ctrl X, lalu kita masukkan perintah lagi, yakni sistem ctl restart SSH. Ya, harusnya sudah bisa. Kita exit terlebih dahulu, lalu exit lagi. Nah, kita akan coba masuk. Nah, di sini ada perintah, ada apa, ada error yang keluar, yakni port 22 connection refused, yang dimana kita tidak bisa masuk menggunakan port 22 karena portnya sudah kita ganti. Kita sini kita tambahkan min p lalu portnya 221. Bentar. Oke, ini masukkan password. Oke, itu sudah bisa. Di Ubuntu juga sama. Nah, masuk ke root dulu. Masuk perintah salah di CTR. Nah, masukkan perintah nano slash etc slash ssh slash ssd min commit underscore config. Salah ini S nya kebanyakan satu. Nah, sini langkah-langkahnya juga sama. Ini pagar dihapus, kita samakan aja portnya biar biar mudah. Kita kontrol X Y lalu enter, masukkan perintah sistem ctl restart ssh. Oke, kita coba exit. Exit lagi. Nah, kita coba. Ini tidak bisa, port 22 connection revisit. Nah, min p masukkan pindah 221.
Oke, ini bisa. Nah, ya dulu. Sudah bisa. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya saja biar cepat ya. Ini allow user pada SSH itu misal di server kita terdapat banyak user, misal ada 3 user. Nah, itu kita hanya misal memperbolehkan hanya satu saja usernya. Seperti itu. Oke, kita ini sudah masuk, kita masuk ke root terlebih dahulu untuk membuat server ya. Oke, kita add user. Misal di sini saya valen 2 saja biar gampang. Oke, di sini ini passwordnya 123 berkembang dan 123. Ini full name bisa diloncati saja atau di enter karena ini opsional. Lalu kita y. Oke, sudah bisa. Kita juga tambahkan lagi valen 3 password 123 sama enter, lalu y enter lagi. Oke, kita masuk ke etc SSH lagi. Di sini itu sebenarnya bebas untuk taruh di mana saja, tapi sebagai contoh saya taruhnya di bawah port ini. Kita bisa masuk perintah allow users. Di sini kita pakai user default KPR Debian. Kita jangan dulu, kita coba login pakai user lain dulu. Exit. Sini kita coba masuk dengan user baru sama lain 2. Oke, udah. Langsung saja masuk ke root, zoomin passwordnya 123. Kita bikin new tab aja. Enggak bisa. Oke, karena tadi bisa, kita coba di sini nih port 221 enter. Kita ketikkan allow users sama nya besar ini rtr debian Ctrl X Y lalu enter. Kita reset dengan perintah system restart SSH. Oke, kita
tuh kok kayak gini. Kita coba ya pin P221. Ini bisa, kita coba yang ini saja valen 2 10.10.10.2 win P221 di permission denied, yang artinya kita sudah tidak bisa masuk ke valen 2 atau valen 3 ya. Itu intinya seperti itu saja. Kita kontrol. Oke, kita masuk ke materi private key dan public key. Di sini saya akan menjelaskan konsepnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini itu terdapat client dan juga server, yang dimana kita remote atau login ke server itu menggunakan client, yang dimana di client ini kita akan membuat private key. Nah, apa sih itu private key itu? Nah, private key itu ibarat kunci seperti ini kan, kunci. Dan public key itu gemboknya, dimana dalam sebuah analogi kita perlu sebuah kunci untuk membuka sebuah gembok. Ya, di sini klien itu berperan sebagai kunci, dan Debian server itu sebagai gembok atau sebuah barang yang terkunci. Ya, intinya itu biar lebih aman lah, karena itu metodenya, jadi server tidak mudah terkena brute force atau spam login. Oke, masuk, kita langsung saja praktekkan. Kita buka kliennya dulu. Login 1 2 3. Nah, nah, ini kita bisa masukkan perintah ss min igen. Nah, enter. Ini menggenerate public key atau private key-nya. Nah, di sini itu akan kesimpan di .ssh/id/rsa. Dan passphrase itu seperti kunci tambahan ya, passwordnya. Kita masukkan passwordnya saja yang gampang. Oh ya, itu 23 aja biar gampang. Oke, kita coba ls min a. Sini itu ada directory .ssh, mana di .ssh itu kita menyimpan sebuah kode apa, public key dan private key-nya. Di kita ls.ssh. Sini ada id rsa dan id rsa.pub ya, yang di pub itu public. Lalu kita masuk ke ssh in copy in id, lalu min p spasi min p, portnya 221. Lalu kita pindah ke servernya itu sendiri. Sebentar, salah ini, aduh.
saya melakukannya di router biar ah ulang lagi saya siapin. Oke, bentar. Saya bikin passwordnya 969. Oke, passwordnya 123. terlalu ini terlalu apa terlalu pendek. Passwordnya 12345 oke sudah. Lalu kita akses ke pin copy pin ID ini P 221 at 10.10.10.2. Kita masukkan passwordnya. Get ID .rsa ya, berawan PZTW PZTW dan berakhiran DNUY ya di sini get.ss slash id underscore rs. Ini masih salah ya karena saya salah di secara manual itu bisa. Sudah saya konfigurasi ulang, kita coba masuk lagi ya. Di sini dimintai password ya, kita tulis 1 2 3 4 ya sudah bisa. Oke. Kita di sini kita akan membuat konfigurasi manual ya. Kita masuk ke Ubuntu servernya dulu. Oke, ini kan tadi kita menyimpan apa namanya di kita menyimpan aplikasi kita itu di sini ya.
Ini SSH rasa AAP3N itu kita akan menyalinya saja itu semua. Kita di sini buka nano slash authorized card keys. Di sini tuh masih kosong, kita akan salin saja. Ini ya akhirnya SOMP3 dan ini saja kita copy. Ini kita klik kanan lalu paste, cek lagi AAP3N. Ini panjang sekali. Ini SWMP3 kita Ctrl X, Y, lebih seperti itu saja ya. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Oke, oke, kita akan lanjut ke materi public key dan private key pada Windows ya. Sini itu kan tadi kita menggunakan perintah SSH min gigabyte. Kita akan membuat public atau private key-nya atau menggenerate-nya di Putigen. Kalau misalnya belum ada bisa atau di browser itu masih ada Putigen. Sini kita saja klik generate, lalu ini digerak-gerakkan. Sini ada apa public key dan private key-nya atau authorized key-nya. Yang di sini tuh seperti tadi ya, ini AAP3 itu. Sini kita bisa masukkan passphrase, lalu ada passphrase-nya juga, lalu kita bisa set public key itu sama tulis nama apa, karena saya sudah buat itu jadi tidak usah. Kita buka terlebih dahulu. Kita buka di notepad ya. Di sini terdapat komen tadi ya, ini bisa kita hapus saja, backspace. Ini yang bawah juga. Terus ini awalnya 4 kali B3N, lalu ini B BOW 4Z, backspace ya, di backspace aja biar jadi lurus. Backspace juga. Ntar tilangnya aja itu. Ini dia yang
Ini kita masukkan dulu IP dari router kita. Open. Oke, kita nano saja di autoresinya, nano dot slash reset underscore keys. Sini kita paste dengan cara klik kanan. Ini di bagian bawah, ini A 4 kali lalu B. Kita Ctrl X, ya, lalu enter. Kita exit saja. Apa lagi? Sini sebelum kita memasukkan IP address kita ke SSH terlebih dahulu, kita yang ada plus ini, plus ini kita klik, sini kita out, kita juga diklik di kredensial, kita browse, kita pilih private ya, private key, ini kita pasang saja ke atas, ke sesi lagi, kita ke sesi lagi, sini itu kita bisa tuliskan terserah router, tapi ini sudah saya buat. Ini bertujuan agar tidak bisa memasukkan seperti tadi lagi. 3 7 10. Sebentar, sebelum kita masuk sepertinya ada yang salah, kita antisipasi terlebih dahulu. Sepertinya ada yang ketinggalan. Ini saya lupa menambahkan SSH min RS spasi. Kita ini dari sini dimintai passphrase ya, karena passphrase itu 1 2 3. Nah, oke, sudah bisa untuk public key dan private key-nya Windows. Kita close saja. Juga kita close. Oke, kita masuk ke remote server melalui VPN, dimana itu host OS sendiri tidak bisa meremote server ya, melalui router terlebih dahulu. Bisa kita coba di sini, kita coba link ke 10 2. Itu tidak bisa ya, mana kita itu harus melalui router terlebih dahulu. Kita kita buka putihnya.
Itu kita masuk ke materi disable password authentication, mana seperti yang kita tahu login menggunakan user dan juga password itu kurang secure. Di sini kita akan konfigurasi agar bisa gunakan public dan private key. Kita buka file ini, kita kita akan menggunakan password authentication. Di sini ada password authentication, buka saja pakarnya, kita no. Oke, lalu public dan private key. Oke, kemudian ke server kita harus membuat apa keeper dengan SSH main keygen. Passwordnya saya 9. Oke, ini terdaftar. Nah, seperti inilah ini.
Masuk ke terakhir yaitu nah ini kalau kita masuk ke saja ke server dulu itu kan diminta password. Sebagian orang itu mungkin agak ribet, jadi kita bisa mengatasinya agar bisa langsung disimpan. Tuh, clear aja. Beda SSH in get lalu SSH start app di 969. Oke, cukup SSH. Oke. Oh, kita langsung login ya tanpa harus masukkan password. Exit. Oke, kita langsung masuk. Ya mungkin untuk video kali ini segitu saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan.